Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian lewat salah satu di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, "Hilaqu dzikri," yaitu majlis-majlis ilmu. Maka alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia untuk melaksanakan kegiatan yang mulia, kegiatan yang menunjukkan atau menandakan keinginan Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Seperti biasa kita membahas kajian fikih Syafi'i dari kitab Matan Abi Syuja. Dan di kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai wajibatul hajj. Demikian juga sunanul hajj, ya, kewajiban-kewajiban haji dan sunnah-sunnah haji. Dan kebanyakan yang dinilai sunnah di dalam mazhab Syafi'i itu sejatinya adalah wajib kalau kita lihat dalil-dalil syar'i. Kita sekarang masuk kepada pembahasan yang baru, faslun fi ahkami muharramatil ihram. Pembahasan mengenai larangan-larangan ketika ihram. Telah kita jelaskan di kesempatan yang lalu bahwa yang dimaksud dengan ihram adalah niatud dukhul fin nusuk. Niat seorang masuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, itu adalah ihram. Niatnya, ketika dia sudah mulai niat, maka larangan-larangan ihram sudah berlaku. Adapun ihlalnya, ucapan orang labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila hajj kalau tamattu, atau labbaik Allahumma hajjan wa umratan kalau qiran, ini bagian daripada ihram dan bukan ihram. Itu hanya seperti takbiratul ihram ketika salat. Niatnya tetap di hati. Maka kalau orang sudah niat, saya niat ihram mulai sekarang, ya, dan dia mulai dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrah, maka semenjak itu larangan-larangan ihram berlaku bagi dia. Kalau dilanggar akan ada konsekuensinya. Dan di dalam Matan Abi Syuja dijelaskan, wa yahrumu 'alal muhrimi 'asyratu asya'. Diharamkan bagi orang yang sedang ihram 10 hal. Ya, baik untuk melaksanakan haji atau umrah. Ada 10 larangan bagi orang yang sedang ihram. Yang pertama adalah lubsul makhiyat, yaitu memakai pakaian yang
membentuk tubuh. Ini yang lebih tepatnya. Walaupun di dalam mazhab Syafi'i pakaian yang dijahit, kaqamisin, seperti qamis. Qamis bahasa kitanya apa? Gamis. Qamis bahasa kitanya gamis. Ya. Demikian juga jubah. Jubah masuknya ke qamis. Wa qaba. Qaba ini adalah pakaian yang biasa dipakai di luar qamis. Jadi kalau sudah pakai gamis, pakai lagi. Itu namanya qaba. Ya. Dan setiap zaman beda-beda. Kalau yang dipakai oleh masyayikh sekarang namanya mislah. Ya, itu harganya lumayan ya. Lihat Pak, jago putih, jubah putih, nanti ada pakai lagi yang hitam tuh. Di sini ada emas. Itu ada yang sampai 2.000 real, tergantung bahannya, ya, dan tergantung jenis jahitannya. Gimana? Enggak pakai emas, warnanya emas. Warnanya emas. Kalau pakai emas nggak boleh. Warnanya emas dan dia ya bahannya dan jahitannya juga. Itu kalau yang pakai komputer gimana harganya? Kalau yang dijahit itu lumayan. Ada yang 2.000, yang murah-murah pun ada. Tapi semurah-murahnya itu 100 sampai 200 real. Ya, mislah itu lumayan. Itu zaman sekarang mislah. Demikian juga khuf, wa khuf, ya, sepatu ini juga terlarang. Jadi khuf di sini dimasukkan ke dalam makhir oleh pengarang kitab Fathul Qarib. Ya. Walabsul mansuj, dan memakai pakaian yang mansuj, nasaj, apa istilahnya? Baju besi itu diapain Pak? Mansuj. Ya. Yang disusun gitu ya? Yang disusun. Wal ma'qud, atau yang diikat, kalabit fi jami'i badanihi. Ya, jadi mungkin ada pakaian-pakaian yang diikat tapi membentuk tubuh, ini pun sama terlarang. Ini yang pertama, memakai pakaian yang membentuk tubuh, makhir, atau yang berjahit ya, sebagian orang menafsirkannya berjahit, walaupun lebih tepatnya membentuk tubuh. Jadi yang membentuk tangan, membentuk kaki, ini yang terlarang. Ya. Wasani, yang kedua, taghtiyatur ra's au ba'dihi, menutup kepala, ini bagi laki atau sebagiannya, ya, minar rajuli, bagi laki-laki. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrim min athiyab, apa yang dipakai oleh muhrim dari pakaian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada di dalam Umdatul Ahkam juga ya. La talbasu min athiyab al-qamis, dari pakaian jangan pakai qamis, walal amaim, demikian juga sorban, imamah, walas sarawilat, kemudian celana. Ya, sirwal tentu di zaman itu bukan sirwal di zaman sekarang. Sirwal di zaman itu adalah celana yang sangat lebar, seperti yang dipakai oleh orang-orang Albani, orang-orang Maroko, orang-orang Suriah, orang-orang Maghrib. Pernah lihat kan? Jadi lebar sekali di bawahnya. Ya. Walaupun yang celana yang ada di kita pun gak masalah selama memang tidak terlalu ngetat.
walal baranis, kemudian tidak memakai pakaian yang ada penutup kepalanya, yang ada kupluknya, itu namanya baronis, burnus. Nah itu ya. Nah, oh itu juga gak sendiri itu ya. Atau jubah yang ada, nah itu namanya burnus. Walal khifaf, demikian juga tidak memakai khuf, sepatu. Illa ahadun la yajidu na'laini falyalbas al-khuffain. Kecuali kalau orang memang tidak punya sendal, maka boleh dia pakai sepatu. Tapi wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Kalau sepatunya panjang dipotong sampai nampak kedua mata kakinya. Wala talbasu minats thiyabi syai'an masahu za'faran walal waras. Dan jangan memakai pakaian yang diusap dengan za'faran, demikian juga dengan wars. Ini jenis-jenis wewangian. Ya, ini secara umum larangan ihram disebutkan dalam satu hadis. Ya, di antaranya tadi taghtiyatur ra's ini masuk ke dalam burnus. Ya, masuk di dalamnya sekarang kopea, kupluk, topi, apalagi yang menutup kepala. Ya, kopea. Kemudian ya, yang dipakai sama tani itu apa namanya? Cetok. Itulah. Terus apa lagi? Kalau yang gini cetok. Kalau yang topi koboi apa namanya? Pokoknya semua jenis lah. Termasuk payung yang ditempelkan ke kepala itu terlarang. Boleh payung dibawa, boleh ya. Tapi payung yang ditempelkan, dan kita lihat sebagian orang pakai ya, padahal ini terlarang. Ini tidak boleh. Ya, demikian juga pakai pakaian ditutupkan ke kepala itu nggak boleh. Ya, kain apa saja tutupkan ke atas nggak boleh. Ya. Bima yu'addu satiran, ya, selama memang dinilai menutup kepala. Fa in lam yu'ad satiran ka imamah watin, fa in lam yu'ad satiran lam yadur. Ya. Namun jika dinilai bukan menutup ka wad'i yadayhi ala ba'di ra'sihi. Misalkan dia panas ya, letakkan tangannya di kepala ini, enggak apa-apa tuh. Wa kan limasihi fima, atau misalkan dia menjelam ke air, kepalanya tertutup air, enggak apa-apa. Ya, kalau kuat. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, qala li Umar, berkata kepada Umar dalam kondisi kami sedang berihram di Juhfa, ta'al ubaqika ayyana atwal nafasan fil ma. Kata Umar, beliau berkata kepada Ibnu Abbas, ayo sini, siapa di antara kita yang paling panjang nafasnya di dalam air? Padahal ketika itu sedang ihram. Jadi Umar itu seperti itu ya, Masya Allah. Ayo, siapa yang paling panjang nafasnya? Ya. Jadi walaupun sedang ihram nggak apa-apa, ya, mau renang misalkan, ya mau ini sampai seperti itu ya. Ini diriwayatkan Imam Syafi'i dan disahihkan oleh Syalbani dalam kitab Irwaul Ghalil nomor 1021. Wastidlalihi bimahmal, demikian juga boleh bernaung dengan sesuatu yang bisa dibawa, ya, seperti payung dan yang semisalnya. Berdasarkan hadis Ummul Husain, ia mengatakan, hajjajtu ma'a Rasulillah SAW hajjatul wada. Aku melaksanakan haji bersama Rasulullah di haji wada. Fara'aitu Usamah wa Bilal. Ketika itu aku melihat Usamah dan Bilal, wa ahaduhuma akhir bi khitami naqatin nabi. Salah satu di antara mereka menarik tali unta Nabi. Wal akhar rafi'un thawbahu yasturuhu minal har. Yang satunya
menjaga Rasulullah SAW dari kepanasan hatta roma jamratal aqabah. Ini terus dilakukan sampai mereka melempar jumrah Aqabah. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim nomor 1298. Jadi siapa tadi? Usamah dan Bilal, yang satu narik unta, yang satu nutup kepala, tapi tidak ditempelkan, hanya pakai kain seperti itu ya. Rafi'un thawbahu yasturuhu minal har. Ini jadi tidak masalah. Ya diangkat itu. Ya, ini yang masalah kalau lepas ya. Itu tidak boleh. Dan ini yang benar ya. Walaupun orang Syiah qatalahumullah ya, mereka dalam hal ini luar biasa kehati-hatiannya. Tidak mau pakai bis yang ada atapnya. Makanya kalau antum lihat di Mekah ada bis yang gak ada atapnya, nah itu orang Syiah. Dia sengaja tuh bawa tuh dari luar. Ya, atau bekerja sama dengan orang-orang Syiah setempat, pakai bis yang memang tidak ada atapnya. Mereka berkeyakinan ini tidak boleh gitu. Subhanallah, ajib ya. Dalam hal itu mereka hati-hati, tapi dalam urusan wudu luar biasa. Ya, ketika sampai ke kaki apa yang mereka lakukan? Ngusap saja. Padahal gak ada khuf. Ya, itu orang Syiah. Diusap saja. Ya, padahal tidak ada khuf. Tidak ada sepatu, tidak ada kaos kaki, diusap. Ya. Jadi itulah keajaiban Syiah. Wa in massa ra'sahu. Ya, jika memang menempel ke kepala, ini yang terlarang. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketiga, wa taghtiyatul wajh au ba'dihi minal mar'ah. Menutup wajah atau sebagiannya untuk wanita. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Bima yu'addu satiran, selama memang dinilai sebagai penutup. Wa yajibu 'alaiha an tastura min wajha ma la yata'atta sitra jami'i ra's illa bihi. Kemudian dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib, ketika memang wanita itu tidak bisa menutup kepalanya kecuali dengan menutup sebagian wajahnya atau semua wajahnya lakukan. Ya. Walaha an tasdil ala wajha thawban mutajafiyan anhu bi khashabah wa nahwiha. Dan dia boleh menjulurkan kain dari atas tapi dijauhkan. Ini dalam Fathul Qarib ya, mazhab Syafi'i. Jadi makanya kalau kita lihat sebagian wanita yang berpegang teguh dengan ini ada topinya tuh, sehingga nggak nempel. Walaupun sebenarnya nggak masalah. Nanti kita akan sebutkan. Jadi sebagian orang itu, sebagian wanita dia tetap pakai nutup wajah tapi pakai semacam topi. Kalau di sini khoshabah, pakai kayu. Ya. Nah, dijelaskan oleh Dr. Sa'ad Al-Makki, alladzi nuhiyat anhu al-mar'ah, yang dilarang dari wanita huwa niqab, yaitu cadar. Jadi kalau cadar dipakai cadar terlarang. Wa huwa shaddu 'ala al-wajh, ketika memang diikat ya. Amma sadl, adapun menjulurkan maka tidak masalah. Faqad sahha an Fatimah bintul Munzir, telah datang hadis atau riwayat yang sah dari Fatimah bintul Munzir bahwasanya beliau pernah mengatakan, kunna nukhammir wujuhana wa nahnu muhrimat. Dulu kami menutup wajah-wajah kami dalam kondisi berihram. Wa nahnu ma Asma binti Abi Bakar, dan ketika itu kami sedang bersama Asma anaknya Abu Bakar. Jadi ditutup dari atas, enggak apa-apa. Ya, ini hadis riwayat Imam Malik dengan sanad yang sahih. Demikian juga Al-Hakim dari Asma yang mengatakan ya, dalam Hakim disebutkan Asma, beliau mengatakan sendiri, nughatti wujuhana minar rijal, kita itu biasa menutup wajah kami dari adanya laki-laki. Ya, jadi kalau lagi ada laki-laki tutup,
kalau lagi di kemah buka, karena nggak ada kebutuhan lagi ketika itu. Nah, jadi seperti itu. Untuk wanita bisa pakai cadar yang bertumbuk-tumbuk, itu apa namanya? Pokoknya itu ya. Jadi cadar yang ada 2 lapis, kalau ditutup kan itu dia menutup semuanya. Di kesini kan terlihat ininya kan. Nah, maka ya dia pakai dengan lapisan yang menutup semua. Ya. Jadi cadarnya tidak dipakaikan. Nah, ibu-ibu lah yang tahu, bapak-bapak susah ini gimana ngebayang. Pokoknya terlihat Pak, jadi apa namanya, nutup gitu. Dan dia kayaknya lebih tipis, tertutup semua tapi lebih tipis. Ya, itu namanya sadel. Itu biasa orang-orang Saudi pun sering kita lihat. Seperti itu ketika haji dan umroh. Dan mereka zaman dulu ketika Anda masih di sana, para wanita yang muda itu biasa tutup full. Jadi kelihatan nih, oh ini masih ABG, itu full. Ya, kalau yang sudah tua-tua ya kebuka. Ya. Tapi entah kalau sekarang, karena kan sekarang beda kondisinya, banyak yang aneh-aneh sekarang di sana itu. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian wal khunsa, ya demikian juga khunsa. Ya, khunsa ini memang permasalahan. Ya. Apa itu khunsa? Yaitu orang yang dia punya 2 alat kelamin. Ya, khunsa. Berkata Qadhi Abu Thayyib, yu'mar bisatri wa labsil makhid. Ya. Khunsa ini diperintahkan untuk menutup kepalanya dan memakai pakaian yang berjahit. Ya, jadi dia seperti perempuan. Wa amal fidyah, adapun fidyah, jadi dia apakah harus membayar kambing atau tidak karena melakukan pelanggaran ini, karena dia dari satu sisi dia laki-laki kan, di satu sisi dia mirip perempuan gitu, tapi di satu sisi dia laki-laki. Bagaimana nih? Maka menurut jumhur, kalau dia menutup wajah atau kepalanya maka tidak wajib fidyah. Ya kan, di satu sisi dia laki-laki, nggak boleh nutup kepala. Di satu sisi dia perempuan, nutup kepala. Maka tidak harus bayar fidyah. Wa in satarahuma wajabat. Nah, tapi kalau ditutup dua-duanya, kepalanya ditutup, wajahnya ditutup, maka wajib menurut pengarang kitab Fathul Qarib Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Ini berkaitan dengan larangan yang ke-4 ya. 4 ya, 4. Tapi di sini wasalis, malah di sini malah 2. masih 2 ya ternyata. Jadi digabung itu. Ya, yang pertama memakai, oh ya betul. Yang pertama itu, yang kedua menutup kepala bagi laki-laki, wajah bagi perempuan. Nah, gitu ya, harusnya digabung. Afwan ya, ini memang karena gak ada nomornya juga ini. Nah, baru sekarang yang ketiga wasalis, yang ketiga tarjilus sya'r, nyisir rambut. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i ya, agak unik. Jadi nggak boleh nyisir rambut. Kada addahul musannif rahimahullah minal muharramat. Seperti inilah Al-Imam Abu Syuja menilai sebagai muharramat. Lakin alladhi fi syarh al-muhadzab, adapun di dalam syarh al-muhadzab Al-Imam An-Nawawi mengatakan ini makruh. Demikian juga kalau menggaruk kepala pakai kuku, ini makruh. Jadi berat ya. Memang mazhab Syafi'i itu termasuk yang agak berat ya dalam hal ini. Jadi garuk aja, garuk saja makruh gitu. Apalagi kalau sudah punya kebiasaan ya kadang nggak sengaja gitu jatuh.
rambutnya. Maka tapi Allah alam ya, ini sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah selama memang dijaga jangan sampai rambut jatuh, itu saja. Ya, nyisir nggak masalah, kecuali kalau sisirnya sempit begini, sisir kerap. Apa itu sisir kerap bahasa Indonesianya? Sisir rapat, ya, gitu. Sisir rapat. Udah jadi orang Sunda ternyata. Ya. Itu baru tuh hindari karena otomatis akan ada yang tercabut. Tapi kalau sisir-sisir yang renggang itu nggak masalah. Ya. Dan yang lebih tepat dalam mazhab Syafi'i sendiri itu hukumnya makruh ya, berkaitan dengan menyisir. Kemudian yang keempat, halquhu, mencukurnya. Syar itu rambut, dan rambut mana saja ya, dalam kondisi ihram tidak dicukur. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', ajma'al muslimun ala tahrimi halqi sya'ri ra's, naqala al-ijma' fihi Ibnu Munzir. Ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin tidak boleh mencukur rambut, baik untuk laki-laki maupun wanita. Wa kadzalika yajibu ala wali sabil muhrim an yamna'u min izalati sya'ri. Demikian juga kalau seandainya ada anak kecil yang ikut haji atau umrah, maka dia dilarang untuk mencukur rambutnya. Walinya harus menjaganya. Wa yahrum alaihi tamkinu sabi wa ghairuhu min izalatihi. Demikian juga jangan dibiarkan anaknya itu mencabut-cabut rambut misalnya. Ai syar au natfuhu au ihraqu, baik dengan dipotong, dicabut maupun dibakar. Ya, jadi kalau dibakar nggak pernah ada lihat orang bakar rambutnya, tapi mungkin perempuan mungkin yang bisa panjang ya. Tapi yang jelas ini semuanya terlarang. Wal murad izalatuhu bi ayyi tariqin kana walau nasiyan. Dan ini terlarang semuanya walaupun lupa. Kemudian yang kelima, taqlimul adfar, mencukur atau memotong kuku. Ai izalatuha min yadi imra'ah, yaitu dipotong dari tangan laki-laki atau perempuan, bitakli min aghirihi, dengan alat gunting kuku atau yang lainnya. Lainnya contohnya apa Pak? Gunting kuku dengan yang lainnya? Gigi ya. Nah, itu sebagian anak subhanallah. Sebagian santri juga tuh. Tahu-tahu di masjid banyak kuku. Subhanallah, gimana motongnya? Ya. Illa idzan kasara ba'du dhafril muhrim wa ta'adza bihi falau izalatul munkasir faqat. Kecuali kalau memang misalkan dia terpleset kemudian patah kukunya, sakit kalau tidak dicabut atau dipotong maka cabut, gak masalah. Ya, karena ini darurat. Kemudian wasadis yang keenam, at-tayyib, yaitu parfum. Isti'maluhu qasdan bima yaqsud minhu raihah, yaitu menggunakan parfum yang memang dia niatkan untuk wewangian. Ya. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama berdasarkan hadis Ibnu Umar, wala thauban massahul wars wala za'faran. Tidak boleh memakai pakaian yang diusap parfum. Nah. Jadi boleh pakai parfum itu kapan? Sebelum, ketika mandi pakai parfum. Parfumnya diletakkan di mana? Di badan. Jadi bukan di baju. Kalau di baju harus cuci itu. Jadi di badan yang boleh. Ya, misk baik kasturi atau kafur, bi an yulsiqahu bihi 'ala al-wajh al-mu'tad fi isti'malihi. Ya, atau fi badanihi zahiruhu aw batinuhu wa ka'aklihi tib. Ya, demikian juga kalau sudah ihram maka tidak boleh pakai di pakaian atau di badan atau memakan parfum. Emang ada ya?
Ada. Contohnya mawar. Kalau kita ke daerah apa itu Jeddah ya, ke mana itu? Ada yang jualan parfum mawar tuh. Nanti di sana ada air mawar. Ya? Apa? Es krim mawar ada juga ya? Oh, masya Allah. Itu air mawar tuh, karena dia wangi. Demikian juga Syekh Shalal Al-Fauzan mengatakan min juga dihindari. Bahasa Arabnya na'na. Ya. Itu dulu di Azamil banyak tuh. Cuman kalau nggak salah udah diganti sekarang ya, karena mungkin kurang indah ya. Pohon min itu kurang indah. Tapi padahal itu bagus sekali buat teh ya. Dan menguatkan tubuh ya, bagus. Min. Nah itu ya Syekh Shalal Al-Fauzan mengatakan hindari karena itu khawatir masuk ke dalam wewangian, ada aroma wanginya. Ya, demikian juga antum kalau pakai pasta gigi ya kan, ada wangi-wangi itu. Makanya kan biasanya ada sabun khusus umroh ya, sabun yang gak ada wangi-wanginya, terus apa ya, pasta gigi kalau ada wangi-wangi hindari. Ya. Dan insya Allah tidak lama sebenarnya Pak. Ya, tanggal 8 sampai tanggal 10, 3 hari kan. 3 hari kita seperti itu gitu, dalam kondisi seperti itu. Ya. Wala farqa fi musta'mal at-tib baina kaunihi rajulan aw imra'ah. Dan ini larangannya sama baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Khashimun kana aw la wa kharaja bi qasdan ma law alqat ar-rih alaihi at-tiban. Nah, ini dikatakan qasdan, sengaja. Sekarang bagaimana kalau ada yang terkena parfum tapi tidak sengaja? Ya tentu tidak masalah. Tiba-tiba ada angin kencang, ya kemudian kita terkena parfum. Ya, au jahila tahrim, atau dia tidak tahu kalau itu haram, atau dipaksa, au ukriha al-isti'malihi, au nasiya annahu muhrim, atau dia lupa kalau dia sedang ihram. Jadi banyak. Lupa kalau dia sedang ihram. Ya. Fa innahu la fidyata alaih, maka ketika itu dia tidak wajib membayar apa-apa. Fa in ulima tahrim wa jahil al-fidyah wajabat. Tapi kalau dia tidak tahu keharamannya, dia tahu keharamannya tapi tidak tahu kalau itu akan mewajibkan fidyah, mewajibkan bayar denda berupa kambing misalkan, maka tetap wajib tuh. Ya, kalau dia sudah tahu keharamannya tapi dia tidak tahu kalau ini harus bayar denda. Ya. Kemudian wasabi yang ketujuh qatlus sayd, yaitu membunuh hewan buruan al-barri, terutama hewan buruan darat. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Maidah ayat yang ke-95, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayd wa antum hurum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian bunuh hewan buruan dalam kondisi kalian sedang berihram. Ya. Dan kalau siapa yang man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawu 'adlin minkum. Barang siapa yang membunuh hewan buruan itu, maka dia harus datang kepada orang yang adil, kemudian ditakar kira-kira apa yang cocok. Kalau dia bunuh misalkan rusa, kira-kira samanya dengan apa rusa? Sapi atau kambing? Kambing, gitu ya. Kalau dia bunuh misalkan kuda zebra, ya, samanya dengan sapi. Kalau dia bunuh burung unta, samanya dengan unta. Ya, kata para ulama burung unta samanya dengan unta. Itu. Ya. Ini nanti dikembalikan kepada orang yang adil di antara manusia. Dan ini yang terlarangnya adalah hewan darat. Ya. Al-baril ma'kul au ma fi aslihi ma'kul. Ya. Jadi hewan darat yang bisa dimakan atau memang hukum asalnya bisa dimakan seperti min wahsh wa tayr,
ya seperti burung. Wa yahrum aidan sayduhu, demikian juga dilarang kita ya berburu. Kalau tadi hanya membunuh, demikian juga berburu tidak boleh. Wad'ul yadi alaihi, atau meletakkan tangan di atasnya, wa ta'arud li juz'ihi wa sya'rihi wa rishihi, main-main rambutnya jangan ya. Ini kata Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Demikian juga membantu orang yang berburu. Kita cuman gini-gini aja, Pak. Ya. Ya. Nanti orang yang nangkapnya tidak boleh. Karena kita telah menolong orang lain dalam berburu. Kemudian yang kedelapan, wasamin aqdun nikah. Yang kedelapan yaitu akad nikah. Fayahrumu 'alal muhrim an ya'qida nikah li nafsi aw li ghairihi biwakalatin aw wilayah. Maka tidak boleh seorang melakukan akad nikah baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Ya, baik karena dia sebagai wakil atau sebagai wali. Ya. Memang bisa ya nikah diwakilkan, bisa. Nabi pernah mau menikahkan untuk siapa? Julaibib. Nah ya, Julaibib, seorang sahabat yang ya ada kekurangan lah dari segi fisik, mau dinikahkan dengan seorang wanita, namanya lupa, Fatimah. Itu ketika Nabi SAW katakan kepada walinya, kepada bapaknya, saya mau menikahkan putrimu. Ya. Atau saya sedang mencari lamaran. Maka bapaknya senang sekali. Untukmu ya Rasulullah, bukan untukku, tapi untuk Julaibib. Wah, dia mulai itu galau. Saya harus komunikasi dulu dengan istri saya. Komunikasi sama istrinya ternyata gak boleh. Jangan, katanya. Ya, sampai agak ramai di rumah, kemudian keluar wanita itu. Kata wanita itu, ya wahai ibunda, wahai ayahanda, tidak mungkin Rasulullah SAW mencelakakanku. Nikahkan saya dengan Julaibi. Maka dinikahkanlah dan mereka hidup bahagia melahirkan orang-orang yang soleh. Ya, jadi Nabi pernah mau melakukan akad tapi untuk orang lain. Jadi boleh seperti itu. Atau wilayah atau sebagai wali. Ya, jadi ini bapak perempuannya sama tidak boleh. Misalkan antum ke Madinah, ya, ketemu mahasiswa UIM, kasep, terus ketinggalan pinter, hafiz, langsung saya nikahkan kamu. Padahal masih pakai ihram, ya. Maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh. Jadi selesaikan ihramnya dulu. Ya, dan luar biasa nikah di sana itu, Pak. Ya. Itu luar biasa ya. Teman anak ada satu orang yang nikah di Masjid Nabawi. Oh, masya Allah. Ya, luar biasa. Tapi nggak tahu katanya sekarang agak dipersulit ya. Jadi bisa, tapi caranya apa? Sat-sat. Nah, gitu. Ya, jangan terlalu lama-lama ngumpul gitu. Atau kalau mau cari aman di atas rooftop tuh ya. Di atas aman, insyaallah. Tapi kalau di bawah itu kan ya biasanya askar datang nanti. Ya, nanti gagal pas lagi saya nikahkan, haji. Ya, gagal nanti nikahnya. Cari tempat yang aman. Nah, itu antum ya. Antum umroh. Nah, nanti di sana tuh nikahnya bagus. Ya, berkesan. Dan ini madhab jumhur ulama, baik Malikiyah, Syafi'iyah ataupun Hanabilah. Berdasarkan hadis Utsman, la yankihul muhrim wala yunkih wala yakhtub. Seorang muhrim tidak boleh menikah atau menikahkan atau mengkhitbah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kesembilan yaitu al-wata', hubungan suami istri. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-197, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang sudah masuk ke dalam ibadah haji, maka tidak boleh dia rafath, ya, berucap kotor, jorok, apalagi
melakukan hubungan suami istri. Ya, ucapan-ucapan yang berhubungan dengan hubungan suami istri saja tidak boleh, apalagi melakukan hubungan suami istri. Wala fusuq, demikian juga jangan berbuat dosa. Wala jidal, demikian juga jangan berdebat ketika haji. Ya, terutama biasanya ujian debatnya itu sama supir ya. Ya, sama supir, sama kenek, ya sama ya, sama jemaah. Ya, beda pendapat tuh repot ya. Pokoknya hindari debat. Ya kalau punya keyakinan sendiri sudah lakukan saja sendiri. Kecuali kalau memang kemungkaran ya. Tentu dinasihati sendiri-sendiri dulu supaya tidak terjadi debat. Karena biasanya kalau sudah di hadapan orang lain, orang jaga ego tuh. Ya, orang jaga ego, makanya debat terbuka itu jarang orang taubat itu. Kenapa? Karena dia jaga ego. Beda kalau debatnya munadharahnya disaksikan paling 1-2 orang gitu ya, tidak terbuka di hadapan masyarakat umum, itu kemungkinan untuk rujuknya besar. Ya. Min aqilin alimin bitahrim, ya, dari seorang yang berakal tahu akan keharamannya. Sawa'un jama'a fi hajjin aw umrah, baik ketika haji maupun umrah. Fi qubulin aw dubur, baik di kemaluan maupun di dubur. Min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun wanita. Zaujah aw mamluka aw ajnabiyah, baik lawan atau pasangannya adalah istrinya, budaknya atau orang lain. Ya, ini kalau orang lain luar biasa ya. Zina di tanah suci, waliyadzubillah. Ya. Kemudian yang ke-10, al-mubasyarah, yaitu bercumbu sama fi madunal farji kalamsin al-qublah, ya, baik dengan menyentuh, meraba-raba atau mencium. Bisyahwah, dengan syahwat. Amma bi ghairi syahwah fala yahrum, adapun jika tidak dengan syahwat maka tidak haram. Ya. Tapi jangan main-main, Pak. Jangan katakan saya mah paling jago menguasai syahwat. Ya. Kalau dia yakin betul sebenarnya nggak masalah. Wa fi jami'i dzalika, dan semua ini ada kewajiban fidyahnya. Ya. Wal jima' al-madhkur, dan hubungan suami istri yang disebutkan tadi ini merusak haji dan umrohnya. Ya. Umroh dan haji ifrad kalau kata Ibnu Qasim al-Ghazi. Ya, al-umrah al-mudajjah fi ihramil haji kal qarin, yaitu haji qarin misalkan ya. Fi dhimnil hajj fi qiran. Fahiya tabi'atun lahu sihhatan wa fasadan. Wa amal jima', adapun hubungan suami istri, fayafsidul hajj qabla tahallul awal. Ini kalau qiran sudah rusak dua-duanya langsung. Ya. Adapun yang selain qiran, kalau dilakukan sebelum tahallul awal, maka rusak juga ini. Jika sebelum tahallul awal, setelah wukuf atau sebelumnya, ya, setelah wukuf di Arafah atau sebelumnya, maka ini rusak hajinya. Dan mayoritas ulama mengatakan rusak sebelum tahallul awal walaupun setelah wukuf di Arafah. Dia memiliki kewajiban membayar unta, menyembelih unta. Ya, menyembelih unta, kemudian dia harus mengulangi haji di kesempatan yang akan datang selain dia dosa. Jadi berat sekali ya ini. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas tentang orang yang berhubungan suami istri dengan pasangannya ketika ihram, kata Ibnu Abbas, iqdiya nusukakuma warji'a ila baladaikuma fa idza kana 'amun qabil fakhruja hajjain fa idza ahramtuma fatafarraqa wa la taltaqiya hatta taqdiya nusukakuma wahdiya hajja.
dalam hadis riwayat Baghawi, kalian harus mengqadha haji kalian, kembali ke negara kalian, kemudian tahun depan laksanakan lagi. Ya. Dan jangan kalian bersama sampai selesai. Ya, jadi kata Ibnu Abbas, nanti tahun depan jangan bersama lagi ya, sampai selesai. Ya. Dan wahdaya hadian, dan sembelih unta. Ini konsekuensinya berat sekali ya. Dan ini ada 5 konsekuensinya. Kita jelaskan setelah azan. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan lagi. Konsekuensi dari jima sebelum tahallul awal. Pertama, dosa ya, karena dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, menyelisih firman Allah fala rafatha. Kemudian yang kedua, rusak hajinya rusak, harus diulangi lagi ya. Kemudian wujubul mudhifi, yang ketiga tetap dia harus lanjutkan. Bukan berarti kalau sudah jima sudah pulang langsung, enggak. Lanjutkan terus sampai beres. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah. Jadi haji dan umrah ini diantara amalan yang tidak boleh kembali, kecuali kalau memang ada halangan yang tidak bisa lanjut. Ya, seperti kejadian sebagian jemaah ya, sampai ke sana pas lockdown, ulang lagi gitu, mau nggak mau. Atau seperti di masa Rasulullah datang suruh pulang tahun depan, makanya ada istilah umratul qadha. Kemudian yang keempat, wujubul qadha fil 'amit tali, wajib mengqadha di tahun berikutnya. Walaupun ini haji sunnah. Ada saya mah haji duka dua ieu mual lah. Anda telah merusak haji Anda walaupun itu haji yang sunnah, maka datang lagi. Kemudian yang kelima, al-fidyah. Dia harus bayar fidyah, yaitu badanah, unta yang sudah berusia 5 tahun. Ya, ini berlaku bagi istri dan suami.
Dan kalau nanti mengqadha dipisahkan seperti tadi disebutkan. Adapun setelah tahallul awal maka tidak merusak. Tidak merusak, hajinya tetap sah ya. Nah, bedanya gimana tahallul awal tahallul tsani? Tahallul awal itu kalau sudah selesai melempar jumrah Aqabah tanggal 10 itu dan mencukur ya. Dan kalau sudah melakukan tawaf ifadah maka sudah tahallul yang kedua. Tahallul kedua itu kalau dia sudah melempar jumrah Aqabah, mencukur plus tawaf ifadah. Itu sudah tahallul yang kedua. Maka kalau yang melakukan sebelum tahallul yang kedua, setelah tahallul pertama, maka bukan kewajibannya unta dan seterusnya tadi bukan. Tapi dia wajib mengganti atau membayar kambing. Jadi kalau yang sebelum tahallul kedua kambing. Kalau sebelum tahallul pertama hajinya rusak, harus kembali lagi, harus melanjutkan ya, dan kewajibannya adalah unta. Illa aqdan nikah, kecuali akad nikah, fa innahu la yanaqid, nikahnya tidak sah, wala yufsiduhu illa al-wata' fil faraj. Dan tidak ada yang merusak haji ini kecuali hubungan suami istri di kemaluan. Bi khilafil mubasyarah, beda dengan bercumbu, maka ini tidak merusak tapi terlarang, dosa ya. Sedikit lagi dan cukup ya. Wala yakhruj, dan seorang muhrim tidak keluar dari ihram bil fasad, ya, dengan merusaknya. Jadi ketika dia tadi ya merusak ihramnya tidak jadi keluar, tapi dia harus melanjutkan. Waman, dan siapa atau jemaah haji fatahul wukuf di Arafah, yang ketinggalan wukuf di Arafah karena uzur atau yang semisalnya, tahallala hadman bi amali umrah, maka dia harus menyempurnakannya menjadi umrah. Kita datang ke sana sudah beres wukuf, terlambat, maka jadikan umrah. Maka dia tinggal lakukan tawaf dan sa'i. Wa alaihi alladzi fatal wukuf, dan orang yang ketinggalan wukuf maka dia harus mengqadha karena dia belum haji, baik segera maupun nanti, baik dia wajib atau yang sunnah, haji wajib atau yang sunnah. Kemudian wa inna ma yajibul qadha fi fawati lam yansha an hasrin fa in uhsira shakhsun wa kana lahu tariqun ghairu allati waqa al-hasr fiha lazimahu suluk. Kalau dia tidak bisa mengqadha ya karena dihalangi oleh orang, kalau ada jalan yang lain maka lakukan. Jadi ini jika ada musuh yang menghalangi kita untuk melaksanakan haji. Ya, jadi ibadah haji ini kan ibadah yang harus disempurnakan ya. Tapi kalau terhalang karena sakit atau zaman sekarang terhalang karena tidak ada surat izin, ini ma'dzur ya. Jangankan orang sini Pak, orang sana saja 5 tahun sekali. Makanya haji furoda itu nikmat sekali ya. Yang penting ada uang. Berapa sekarang haji furoda gitu? $12.000 ya, berapa kira-kira itu? Berapa? Bukan 12.000 ya, 350 ya, lumayan ya, Masya Allah. Haji plus berapa? 150 200, haji plus 200, 5 tahun ya, haji 6 sampai 10.
Itu yang plus. Masya Allah. Furoda. Kemarin itu ada yang awalnya 75, terus 75 itu 2000. Jadi untuk naik sudah pas. Iya, itu resikonya tinggi berarti. Ya. 50.000 dolar. Dolar ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ada rezeki ya, Pak. Ya, itu haji furoda itu nikmat sekali. Itu kan kuota yang diberikan kepada keluarga kerajaan. Mungkin mereka nggak butuh dijual. Itu namanya furoda. Dulu namanya mujamalah kan. Haji mujamalah itu mujamalah itu. Ya. Jadi yang benernya itu seperti itu. Nanti dia ngambil kemudian beli ke orangnya, nanti dijual ke pihak luar. Tapi ada banyak juga yang bodong ya, datang ke sana ternyata bukan visa haji, ya ternyata visa yang lain, ya akhirnya pulang lagi tuh. Ini yang masalah itu. Maka hati-hati. Nah, ini orang sana saja 5 tahun sekali, ya. Ya, jadi haji furoda itu mengalahkan orang sana, Pak. Kita yang tinggal di sana izinnya 5 tahun sekali, nggak bisa lebih. Ya. Kecuali kalau memang ada tugas ya, tugas misalkan apa jadi tugas apa itu bisa lebih ya, bisa setiap tahun. Tapi hukum asalnya masyarakat itu 5 tahun sekali. Makanya Syekh ke sini kan. Ketika musim haji Syekh ke sini, "Syekh, kita ingin haji." Apa kata beliau? "Saya aja ke sini." Kan. Ya, saya aja ke sini gitu. Karena memang ya? Iya, undangan sebenarnya. Tapi dijadikan bisnis sama mereka ya. Iya, seperti itu. Katanya Asaki juga dapat kayak sederhana di sana ada jatah dari sana dikasih katanya kuota. Kalau itu haji undangan, iya, undangan kerajaan termasuk ada di Al-Matuk 2 orang haji undangan. Terus sebelumnya juga ada, itu ada setiap tahun ada undangan Raja Salman itu. Ya. Nah itu makanya haji undangan tuh luar biasa kan fasilitasnya itu. Insyaallah. Kemudian ya haji ya ini haji ini berlaku juga bagi yang ketinggalan rukun ya, seperti seorang ya meninggalkan rukun lah. Ya selama masih wukuf di Arafah maka ya sini dikatakan wa man taraka ruknan mimma yatawaqqaful hajj alaihi lam yahilla min ihrami hatta ya'ti bi. Orang yang meninggalkan rukun maka dia harus melakukan rukun itu, kalau tidak boleh dia lepas dari ihramnya. Ya. Wala yujbar dzalika rukun bidam, dan rukun itu tidak bisa diganti dengan dam, bayar kambing aja, enggak bisa tuh. Makanya wanita yang dia haid tunggu tuh. Gimana caranya supaya tunggu? Ya, walaupun nanti mungkin kita buka fatwanya itu ada rinciannya ya. Bagaimana kalau tidak ada yang mengantar, semuanya sudah pulang gitu. Itu ada rinciannya. Tapi hukum asalnya tunggu. Ya, harus ada yang mau menunggu. Gimana caranya? Ya, otomatis pihak travel harus mau merubah 1 orang, 2 orang atau mungkin keluarganya tuh rubah tiketnya. Ya rugi nggak apa-apa, tapi kan ini demi keabsahan. Tinggal diundurkan saja tiketnya. Berapa hari? Wa man taraka wajiban min wajibatil hajj wa lazimahu dam, dan siapa yang meninggalkan salah satu di antara kewajiban haji harus bayar dam. Dam itu kambing ya. Wa man taraka sunnah, dan siapa yang meninggalkan sunnah haji maka tidak ada kewajiban apa-apa bagi dirinya. Alhamdulillah selesai berkaitan dengan mahdhurat al-ihram. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak cukup, okay. Silakan. Iya. Tapi itu ada dalilnya yang disebutkan di Itu illah, Pak, taklil. Karena kan mencabut rambut terlarang.
Nah, itu khawatir masuk ke dalam mencabut rambut. Itu ke situ taklilnya. Seperti itu. Ya, tapi yang lebih tepat makruh tadi ya. Makruh di dalam Syarhul Muhadzab itu tidak sampai ke haram, walaupun di dalam matan Abi Sujah haram. Tapi dalam Syarhul Muhadzab itu makruh, tidak sampai ke haram. Dan ini yang lebih tepat dalam mazhab Syafi'i sendiri ya. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu makruh yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Kalau bunuh binatang itu hanya binatang buruan aja ya. Binatang buruan. Saya binatang buruan apa ya? Kalau binatang buruan. Iya, ada kata Nabi SAW, khamsun minal fawasiq yuqtanna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan yang bisa dibunuh baik ketika halal maupun ketika ihram. Ya, apa saja? Ya, kalajengking, anjing gila, kemudian apa? Hid'ah, lang yang lang yang menyerang ya, enggak salah, atau pokoknya ada 5 hewan lah. Itu 5 tikus, ular, satu lagi apa? Saya lupa. Pokoknya ada 5 ya. Itu dia boleh dibunuh. Jadi hewan-hewan yang berbahaya boleh. Nyamuk gimana? Boleh. Ya, nyamuk boleh ya. Nyamuk boleh. Ya, yang harus agak ini biasanya ini apa? Main-mainin ini. Terutama ini ya. Nah, ini. Kadang nggak sengaja, cabut tuh. Nah, maka harus agak dihindari itu. Kalau memakai dalaman boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, karena itu membentuk tubuh. Ya, ya. Kenapa? Nggak membentuk tubuh. Jadi gimana? Gini, nggak membentuk kan bakal membentuk paha. Ya nggak? Pokoknya yang membentuk paha itu nggak boleh. Ya hindari saja. Atau dalaman yang seperti apa? Kain seperti sarung. Kalau kain seperti sarung, ya sebagian asatidzah Sadaqul Hakim membolehkan. Ya. Tapi ya apa ya? Ya kalau tidak diperlukan, yang penting dijaga saja. Kadang orang itu nggak sadar kalau dia sedang pakai pakaian ihram gitu. Ya, yuk. Angkat satu kaki gitu, subhanallah. Gak sadar kalau dia lagi pakai pakaian ihram. Maka ini harus sering diingatkan. Ingat Pak, kita ini bukan pakai celana gitu ya. Ya. Oh, kalau perempuan mah pakai pakaian biasa. Larangannya hanya wajah, menutup wajah kalau perempuan. Ya. Nah, jadi di dalaman ini bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki. Makanya kalau misalkan antum pakai pakaian ihramnya dari Indonesia, itu biasanya dalamannya masih ada tuh. Ya, kaos masih ada. Itu jangan lupa dilepas. Ya, lepas kaos, lepas dalaman. Itu. Cukup? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.